Bang Nuim? Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. wah, sehat Bang Nuim ya. Apa kabar Bang Nuim? Alhamdulillah. Pagi ini cuaca di daerah Jazirah Pakistan, Saudi Arabia, panas seminta ampun ini. Bagaimana suasana di Melbourne pagi ini Bang Nuim? Dingin. Oh, Mendung dingin. dan dingin. Mendung dan dingin ya, Masya Allah. Iya. Ini penting ya. Nah, Bang Nuim ini barusan saya bacakan ini ada istilah baru ini. Banyak nih di negeri kita ini luar biasa. Negeri yang katanya berdasarkan hukum ini. Ada mahkamah kakak, ada mahkamah adik. Ini istilahnya macam-macam aja ya. Apa yang terjadi dengan negeri Indonesia ini? Entah nih kita mau pakai istilah Wakanda, tapi nyatanya memang ada di Indonesia ya. Juga kita akan bahas juga Bang Nuim, panasnya cuaca di Timur Tengah berimbang dengan panasnya cuaca di jalur Gaza yang nampaknya baru tahu saya sudah 16.000 tentara Israel yang tewas. Ini orang Yordania mengungkapkan. Apa dibalik ini semua sehingga uring-uringan Biden, bahkan yang ditawan kemarin ternyata tentara Amerika oleh Hamas. Ini juga sebuah cerita yang baru terungkap di tengah hiruk pikuknya syahid di hampir 40.000 sudah yang terdata. Belum lagi cerita lain di negeri kita. Mungkin itu di antara berita-berita yang akan kita bahas Bang Rim. Juga di di Iran. Nampaknya kalau Ahmadinejad jadi presiden ini makin ramai lagi nih Timur Tengah. Silakan Bang Rim, tafadhol. Iya. Jadi kalau di Iran terutama Mahmud Ahmadinejad mungkin tipis harapan karena di zaman dia menjadi presiden pernah menjadi 2 presiden dan dia pernah ke Indonesia. Waktu itu banyak yang bangga dengan Mahmud Ahmadinejad karena kemampuan Iran pada waktu itu menunjukkan kemajuannya di bidang teknologi nuklir dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menganggap bahwa ini suatu terobosan lah, jangan katanya kita hanya takjub kepada Amerika, Rusia, Cina, tapi rupanya ada negara dalam tanda kutip negara Muslim, bukan negara Islam, negara Muslim walaupun Syiah yang mampu untuk mengembangkan teknologi nuklir. Tapi di Iran sendiri, Mahmud Ahmadinejad punya banyak cacat yang dianggap karena waktu dia menjadi presiden, keadaan di Iran, terutama bagi rakyat biasa memang sangat berat. Yang menarik adalah kenyataan bahwa sekarang ini di Iran ada seorang perempuan, seorang dokter, Zahrah, kalau tidak salah namanya, Zohreh atau Zahra, yang mencalonkan diri. Dan dia ini nampaknya punya, ya kita lihat ya, kalau barangkali secara jujur punya harapan juga untuk bisa terpilih, sebab dia juga memang mengatakan bahwa ya perempuan harus mengenakan hijab dan lain sebagainya. Tapi dia seorang dokter dan seorang yang dianggap cukup mumpuni. Jadi ini kalau terjadi, ini akan merupakan suatu terobosan. Memang ada saja di kalangan umat Islam yang mengatakan perempuan tidak pantas menjadi pemimpin negara. Ini menarik kalau boleh kita tarik ke belakang sedikit, karena wali kota pertama kalau tidak salah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah di Madinah adalah seorang perempuan bernama Safiyah. Bahkan ada yang mengatakan dia, Safiyah ini sebelumnya adalah seorang non-muslim dari kelompok Yahudi atau yang kemudian kembali ke Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri juga menganggap bahwa tidak ada masalah bahwa seorang perempuan menjadi wali kota asalkan dia memenuhi syarat. Kita mengetahui bahwa janda Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha juga memimpin bala tentara untuk melakukan serangan terhadap pasukan Ali. Jadi ini semuanya menarik kita melihat. Tapi ada satu hal, bahwa kalau di dalam budaya Arab dan kemudian dikatakan ini adalah karena diinspirasi oleh Islam, ada kesan bahwa perempuan berada di kelas 2, laki-laki di kelas 1. Menurut Profesor Muhammad Akram Nadwi, sudah pernah kita bahas ini, yang mengajar di Universitas Oxford. Dia mengatakan ini salah tafsir daripada fuqaha ahli fikih yang ketika membaca terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh pakar-pakar Arab tentang filsafah Yunani, terutama Aristotle, yang mengatakan bahwa penindasan perempuan itu adalah suatu kebutuhan
karena juga kebutuhan sosial. Jadi ini yang disalah tafsirkan. Padahal Rasulullah SAW sendiri, terutama dengan khutbatul wada, ya, ceramah atau khutbah perpisahan setelah menunaikan ibadah haji, mengingatkan umat Islam, kaum lelaki, bahwa kamu punya hak atas istri kamu dan istri kamu juga punya hak atas kamu. Jadi ini seharusnya menjadikan pertimbangan karena Al-Quran sendiri mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, yaitu para suami kamu, adalah pakaian kamu, laksana pakaian, dan kamu adalah pakaian bagi istri kamu. Jadi artinya pakaian itu adalah yang paling dekat dengan badan kita. Jadi pasangan suami istri itu ada kesetimpalan, kesetaraan. Itu kira-kira salah satu yang bisa kita kemukakan. Tentang Gaza ini, menariknya bahwa yang ditangkap itu katanya tentara atau warga Amerika, kenapa aja orang Palestina yang jadi warga negara Amerika, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, mereka mungkin datang ke Gaza, mungkin tertangkap, kemudian diketahui bahwa mereka itu rupanya berpihak kepada Hamas dan lain sebagainya. Tentang jumlah tentara Israel yang telah tewas, mungkin itu agak berlebihan, ya. 16.000 dikatakan itu agak berlebihan. Itu merupakan barangkali suatu harapan daripada suatu kenyataan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan bagi Israel karena sudah terlanjur. Bagaimana bisa peperangan berlangsung dari bulan Oktober sampai sekarang tidak selesai, padahal Israel itu bisa menang perang 6 hari dalam bulan Juni tahun 1967. Dalam 6 hari dia sikat semua, habis. Persatuan negara-negara Arab pada waktu itu antara Syria misalnya dengan Mesir, dengan Yordan dan sebagainya, 6 hari selesai. Tetapi ada pengalaman dalam tahun 2006 ketika Israel tidak mampu untuk menundukkan Hezbollah, sehingga negara-negara Barat mengatakan lebih baik berhenti, jangan berikan kesan kepada dunia bahwa kamu tidak sanggup hanya melawan Hezbollah, kamu tidak sanggup. Sudah lebih dari 4 minggu tidak juga selesai, lebih bagus berhenti. Jadi sekarang ini nampaknya karena pertimbangan kelangsungan hidup di bidang politik Netanyahu, dia tidak menjadi persoalan, dia akan terus melakukan ini karena ada ancaman dari 2 orang garis kanan keras Israel ini yang mengancam akan menarik diri dari kabinet kalau Israel berhenti dalam upayanya untuk menghapuskan Hamas di Gaza. Sesuatu yang kata banyak orang adalah hal yang agak mustahil. Tapi kemudian kalau sekiranya kita melihat apa yang terjadi sekarang ini di Amerika, nampaknya ada kesepakatan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik untuk mengundang Netanyahu, dan dalam hal ini Biden tidak bisa berbuat sesuatu apa. Karena di sana itu perwakilan rakyat itu dianggap sangat berkuasa sehingga presiden tidak bisa melarang kongresnya, DPR-nya maksudnya. Tapi di sana itu kongres itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Jadi 2 ini bergabung dan mereka nampaknya ingin mengundang Netanyahu untuk datang ke Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan, karena mereka menganggap betul-betul mereka sangat setia pada Israel dan tidak ingin sampai Israel dipermalukan. Ya, ini kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Dan kalau sekiranya tadi dikatakan, ya bagaimana? Walaupun ada senator seperti Bernie Sanders yang menentang ini gitu di sana. Kalau Sanders ini dia orang Yahudi. Tapi dia waktu berkampanye, waktu dia mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari Partai Demokrat melawan pada waktu itu Hillary Clinton, dari Partai Demokrat juga, Hillary Clinton akhirnya yang terpilih menjadi calon Partai Demokrat. Dia mengatakan, kalau saya, walaupun dia orang Yahudi, kalau Israel salah, saya akan katakan Israel salah. Jadi dia ini orang yang betul-betul berdiri di atas hukum. Ya, dia betul-betul di atas hukum, tapi tidak terpilih. Itu bisa kita maklumi bahwa dia karena berani mengatakan hal seperti itu, bahwa kalau Israel bersalah dia akan mengatakan Israel bersalah. Itu satu hal yang bagi waktu itu di Amerika Serikat tidak masuk di akal, karena Israel itu suci, tidak bisa bersalah. Apapun yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang benar. Kita lihat sampai sekarang pun bahwa yang selalu diingatkan, wah bagaimana itu tanggal 7 Oktober itu bahwa itu telah 1.200 orang yang tewas. Ini sudah hampir 40.000 orang tewas, nggak jadi apa-apa. Anak-anak dikatakan macam, ya itu jadinya jadi masalah yang sangat membuat kita prihatin. Tapi itulah dunia ini, jangan mengharapkan adanya hak asasi manusia secara keseluruhan di dunia ini. Walaupun seperti dikatakan
oleh para ahli terutama seperti Profesor Christopher Wiramantri, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Monash, yang kemudian menjadi hakim di Mahkamah Internasional di Den Haag, bahwa kalau kita bicara mengenai hak asasi manusia, ya katanya sumbernya ya Islam. Percaya mau tidak mau kita harus menerima. Dia sendiri bukan Muslim, tapi dia berani mengakui. Jadi ini suatu kejantanan yang kita anggap, nah inilah hebatnya bahwa mereka ini sebagai orang yang punya pendidikan selalu melihat persoalan itu secara objektif, dan ketika yang benar adalah benar, al-haq haqku, mereka tetap mengatakan yang benar, al-batil batil, yang batil itu tetap batil. Itu hebatnya kita lihat di situ. Jadi inilah yang menarik. Nah, kalau dikatakan tadi mengenai panas di India dan lain sebagainya, luar biasa. Itu sebenarnya bukan itu karena begini, antara lain karena kalau setelah panen, dan ini mereka mempersiapkan ini nanti untuk penanaman di musim dingin. Setiap habis musim dingin ini mereka akan mulai melakukan penanaman lagi. Itu namanya apa, jerami-jeraminya itu tidak tahu mau dibuang kemana. Jadi dibakar, dan itu asap, dan asapnya itu menambah polusi yang sangat luar biasa. Setelah memang terjadi perubahan iklim yang sangat luar biasa, yang oleh orang seperti David Attenborough dari Inggris, itu orang dari BBC Inggris yang banyak membuat acara-acara dokumenter mengenai alam, mengenai binatang, mengenai apa yang flora dan fauna dan lain sebagainya. Dia menyalahkan adanya salah tafsir barangkali di dalam ajaran agama, katanya, yang dianut oleh orang-orang di banyak di dunia ini, yang mengatakan tundukkanlah alam ini, maka menundukkan alam, menaklukkan alam ini. Jadi berbeda dengan kalau yang kita lihat, misalnya Rasulullah SAW mengatakan ketika kamu berwudu di sungai yang deras alirannya, kamu masih tetap harus hemat air. Karena apa? Karena mubazir itu adalah saudara syaitan. Dan ini menunjukkan mubazir itu bukan hanya saudara syaitan, tapi menimbulkan malapetaka, nakbah untuk umat manusia seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi menarik sekali keadaan ini. Jadi panas itu, ya saya sendiri ketika menjadi TKI gelap di Arab Saudi itu mengalami ketika saya ingat di Arafah tahun 61 kalau tidak salah, waktu haji itu, waduh, itu tidak bisa, rasanya ini kalau keluar pasti saya pikir batok kepala saya akan pecah saking panasnya di kemah kita, karena kemah kita tidak punya AC lain dengan kemah raja. Raja punya AC di kemahnya. Tapi saya melihat orang-orang Badui itu jalan kaki ayam, memang kakinya sudah kelihatan macam retak-retak begitu, dan mereka itu mengatakan dalam keadaan seperti ini kalau kita ambil sepotong daging, misalnya daging kambing atau daging domba, itu kira-kira 8 menit katanya sudah bisa dimakan. Itu panasnya seperti itu. Itulah yang sedang dialami pula para calon jemaah haji yang sedang mulai bergerak di Mekah Madinah. Banyak yang berangkat haji pula, Bang Nuim, dari Australia, teman-teman di sana, Bang Nuim. Banyak, mereka juga, ya karena di sini agak lebih mudah, bukan? Tidak maksudnya kuotanya dengan mudah bisa diperoleh, dan banyak perusahaan penerbangan, perusahaan biro perjalanan yang menyediakan sarana atau fasilitas untuk membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Masya Allah, Bang Nuim, tadi masalah mahkamah kakak dan mahkamah adik, Bang Nuim, ini apakah sempat dipantau juga oleh Bang Nuim? Ini menyebabkan beberapa cerita hang hengong di sini. Silakan, Bang Nuim. Iya, ini ya kalau ini mahkamah kakak maksudnya tentunya Mahkamah Konstitusi, MK ya. Kalau orang Melayu lain, kakak itu perempuan, abang laki-laki, dan tidak apalah mahkamah kakak, mahkamah adik. Ini ya bagaimana orang yang boleh dikatakan banyak juga ahli-ahli di bidang hukum tata negara yang sudah punya S3 dan lain sebagainya, ya geleng kepala. Apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini? Karena ini jelas-jelas kalau memang ini dikategorikan sebagai KKN, sebagai nepotisme, itu yang diharamkan dalam tanda arti dilarangnya, diharamkan dalam putusan MPR ketika setelah reformasi
dikatakan kesalahan Soeharto itu adalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan apa yang terjadi sekarang ini tidak banyak bedanya. Dan kita melihat juga tentang korupsi-korupsi yang begitu ratusan triliun yang payah untuk membayangkannya bahwa ini sekarang terjadi. Kemudian bisa dilakukan, kalau bisa dilakukan untuk pemilihan presiden, kenapa tidak untuk pemilihan gubernur misalnya. Padahal waktu itu ya diharapkan Kaisang mungkin hanya bisa jadi wali kota Bekasi barangkali atau jadi bupati. Sekarang ini sudah menjadi wakil gubernur di DKI, di daerah khusus istimewa. Karena begini, menantu Jokowi sendiri pun yang namanya Bobi Nasution kabarnya bercita-cita setelah menjadi wali kota tanpa pengalaman apapun, maka dia ingin menjadi gubernur sekarang ini untuk jabatan yang lebih tinggi. Dan ini nampaknya dia sudah bergabung dengan Gerindra kalau tidak salah, bukan lagi kan. Nah, masalahnya kan bagaimana mental bangsa kita ini, apalagi politisi-politisi kita, seperti saya ingatkan tanpa bosan-bosannya, karena ini penting untuk diingat ketika Gibran Raka Buming Raka mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, padahal partai-partai politik waktu itu sudah punya calon masing-masing, mereka semua dari diri. Ketika ditanya, ya dia kan anak presiden. Nah ini dia, dia kan anak presiden, dia kan mantu presiden. Itu menjadi seakan-akan simsalabim. Menjadi itu sudah, kalau diucapkan itu, wah kita nggak bisa. Biar dia mampu. Bukan, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah SAW serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah ini kalau diserahkan kepada sahabatnya atau anaknya atau menantunya, belum tentu dia mampu dengan alasan ya itu kemauan rakyat. Nah ini dia. Sebab dikatakan di dalam bahasa Inggris dan juga dalam ajaran Islam ada, Inggris mengatakan the people get the people get the government they deserve. Rakyat itu mendapatkan pemerintah yang pantas untuk diri mereka. Jadi kalau ditawarkan sebungkus atau sekotak nasi, dia sudah bersedia untuk mengubah pilihannya, ya apa boleh buat, dia akan mendapatkan itu. The people get the government they deserve. Bahwa rakyat itu mendapatkan pemerintah yang memang pantas untuk diri mereka. Karena ini dikatakan juga Islam mencerminkan. Oleh sebab itu ada satu pandangan yang menarik sekali, karena sekarang ini beredar di WhatsApp, ada seorang bule, seorang kulit putih yang mengaku dia bukan Muslim, dia Kristen, tapi dia setuju sekali kalau hukum syariah diberlakukan. Kata di Indonesia, dalam bahasa Indonesia dia mengucapkan. Jadi yang curi potong tangan, yang korupsi, yang ini semua jangan tanggung-tanggung. Nah, ini ya di sini ada orang yang bernama Sadakat Adri. Dia lulusan Universitas Harvard di Amerika Serikat, jurusan hukum. Jadi kita tahu bahwa di gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard itu ada kutipan dari surat An-Nisa mengenai keadilan qisti, ibaratnya ya ayyuhalladzina kunu kalabina biqisti syuhada'a lillahi wahai orang-orang yang beriman, dalam soal keadilan itu kamu harus mesti jujur terus terang, bahkan terhadap diri kamu sendiri, terhadap kedua orang tua kamu dan lain sebagainya. Nah dia mengatakan ada pandangan bahwa kenapa syariah itu sangat ditentang karena ketika syariah diberlakukan ini sangat memberati penguasa. Ini sangat memberati penguasa, makanya penguasa itu tidak suka dengan syariah karena sangat memberati. Seperti yang terjadi misalnya ketika seorang sultan di Turki, ketika Turki sedang jaya-jayanya dengan khilafah Utsmaniyah, dia mengatakan saya menghendaki agar semua rakyat di dalam khilafah Islamiyah ini Muslim. Langsung oleh Majelis Ulama dikatakan tidak bisa. Kenapa? Dilarang dalam Islam. Dilarang. Bukan hanya la ikraha fid din, tapi ada dikatakan apakah kamu ya Muhammad mau memaksa mereka? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau memaksa mereka? Tidak, kamu hanya memperingatkan mereka. Peringatkan mereka. Tidak memaksa mereka, tidak boleh. Kamu hanya sebagai orang yang memberikan peringatan. Jadi yang namanya hukum syariah itu makanya ditentang begitu gila-gilaan karena dia sangat memberati penguasa.
meringankan yang dikuasai memberikan. Jadi dalam satu kasus yang terjadi menurut Wahiduddin Khan ya, dari sebuah organisasi Muslim yang sangat besar di India, dia menulis buku tentang bahwa Islam itu memperkenalkan atau memodernkan dunia, seperti Mel Rickles yang pernah mengajar dan pernah juga menjadi dosen saya di Australia ini. Dia mengatakan maksudnya Islam ke Indonesia itu membuat Indonesia modern. Saya kaget, saya tanyakan di dalam suatu seminar internasional. Iya, itu benar. Masuknya Islam ke Indonesia, maka Indonesia menjadi modern dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini ketika Islam berada di Cordoba, berada di Spanyol, seorang sultan mengaku kepada majelis ulamanya bahwa dia dengan sengaja di bulan Ramadan meninggalkan puasa. Lalu oleh pimpinan majelis ulama pada waktu itu dikatakan, dia menanyakan bagaimana saya harus menebus dosa saya ini, kesalahan saya ini. Langsung ketua majelis ulama yang mengatakan kamu harus puasa 60 hari. Setelah Ramadan kamu puasa 60 hari. Mereka keluar. Sultan mengatakan terima kasih. Nah, kemudian ketua majelis ulama ini ditanya oleh anggota Dewan Majelis, bukankah cukup kasih makan 60? Oh, katanya dia sultan, dia bisa kasih makan 6.000 orang, katanya gampang bagi dia, tapi suruh dia puasa 60. Nah, itu dia. Ketika syariah berlaku, memberati penguasa, bukan rakyat. Karena ketika pemerintah ingin menaikkan pajak, ulama bilang, oh, nggak bisa. Kenapa? Itu memberati rakyat. Wah, jadi nggak bisa, tidak boleh. Kamu harus hemat supaya rakyat bisa lebih. Jadi itu dia, makanya syariah itu ditentang karena memberati rakyat, memberati penguasa. Bang Nuim, ini ngomong-ngomong soal syariah ini ada kisah ini, Pak JK sekarang ini ada di Afghanistan katanya, setelah dipegang oleh mullah-mullah ini, apalagi beliau bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mullah Amir Khan Muntaqi, luar biasa katanya perkembangan di Kabul sekarang ini, sehingga menyebabkan kalau tidak salah Rusia pun merubah sikapnya terhadap keblokiran terhadap Afghanistan ini. Apa yang Bang Nuim lihat? Mereka berusaha untuk menegakkan atau rakyatnya yang menghendaki untuk perubahan di negeri itu? Berangkat dari pembincangan kita awal tadi, Bang. Silakan, Bang. Ya, ini ya, masalahnya juga di Afghanistan. Ini kekeliruan Taliban itu. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berpendidikan. Ini satu hal yang karena kembali kepada Muhammad Akram Nandadwi, dia mengatakan ada ribuan ahli hadis yang perempuan, yang suami mereka itu ulama, sering mereka itu berkonsultasi dengan istri mereka, menanyakan ini bagaimana dengan hadis ini bagaimana. Jadi barangkali kelemahan Taliban, karena ketika Taliban memang Taliban itu diacak-acak terus ketika mereka masih berkuasa sebelum diserang oleh Amerika karena ingin membunuh Osama bin Laden. Mereka ditanya, kenapa kamu membiarkan rakyat kamu menanam pohon afiun, pohon narkoba, opium, ya, candu? Kenapa? Itu kan dilarang dalam Islam. Ya, katanya itu kami lakukan sebagai senjata kami untuk melemahkan musuh-musuh kami di barat sana, karena mereka yang banyak menggunakan apiun itu, katanya. Nah, jadi kadang-kadang cara mereka berpikir juga memang mungkin terlalu pragmatis, ya. Jadi tidak begitu sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam persoalan pendidikan untuk anak-anak perempuan, untuk kaum perempuan yang mereka perlakukan dengan itu dia kesalahan dari penafsiran oleh para fuqaha di zaman lalu tentang apa yang dikatakan oleh filosof Yunani Aristotle, bahwa perempuan itu wajib ditindas karena itu merupakan suatu kebutuhan sosial. Ya, itu yang disalahgunakan oleh Afghanistan. Kita melihat memang hebat. Mereka hebat, tapi mereka pun tidak juga bisa bersatu karena di sini ada Pashtun dan ada Hazara. Jadi bukan hanya satu suku bangsa. Suku bangsa utamanya adalah Pashtun. Kemudian ada Hazara. Kita melihat bahwa di sana pernah masuk misalnya, ya, Inggris juga kewalahan. Rusia masuk, Uni Soviet pada waktu itu kewalahan. Amerika kita tahu baru-baru ini terpaksa mengundurkan diri. Tapi mereka juga harus merubah cara pandang mereka dan cara mereka menafsirkan Islam yang notabene adalah rahmatan lil alamin. Bukan kemudian perempuan dipermalukan di tengah-tengah umum karena kelihatan barangkali pergelangan kakinya
Karena itu adalah hal-hal yang melampaui batas. Karena itu bukan rahmatan lil alamin. Masya Allah. Terakhir Bang Nuim, ini 13 hari lagi menjelang Idul Adha. Entah di sana itu potong sapi, potong kambing, satu keluarga satu, atau Oh ya, ada hikmah apa yang Bang Nuim lihat dari bisa kongsi. Bisa kongsi ya, tapi Bisa kongsi. kongsi. Nah, perkembangan di Saudi sekarang ini, apa yang Bang Nuim lihat? Haji bergulir begitu saja sebagai sebuah kewajiban. Wah, kalau ini menjadi kongres umat Islam ini luar biasa. Tapi bagaimana Bang Nuim melihatnya, prosesi haji ini yang sudah berbondong-bondong umat berangkat ke sana? Silakan Bang Nuim. Ini kan satu keajaiban. Dalam hal yang seperti ini kelihatan umat Islam itu bersedia. Sekarang ini seperti dikatakan, ini belum panas sih. Kalau mau panas itu nanti waktu Juli atau Agustus itu panasnya. Na'udzubillah min zalik, istilahnya kita mengatakan ini sudah panas. Tapi tidak sampai sepanas seperti kalau bulan Juli dan lain sebagainya. Tapi orang masih. Ini kenapa dalam soal ibadah kita melakukan hal ini. Tetapi dalam soal-soal bagaimana memanfaatkan dunia untuk akhirat. Tidak bisa, misalnya kita ada mengatakan, saya hanya seminggu sekali ke masjid, udahlah selesai. Itu tidak. Islam itu saban hari. Karena kalau orang Melayu mengatakan Islam itu dalam pantun disebutkan angin barat, gelombang barat, perahu layar muatan syarat. Kalau Tuhan ingin selamat, pakailah dunia untuk akhirat. Tidak bisa hanya menuju langsung akhirat, harus melalui dunia. Karena apa? Karena adanya di situ seperti, ya inilah sebagai pesan terakhir barangkali. Kalau kita mau mengatakan bahwa di dalam surat Al-Hajj misalnya, di ayat terakhir situ ada perkataan jahidu, ya, berjahid, kamu melakukan jihad. Tapi bukan jihad, tidak ada disebutkan peperangan terhadap jihad itu, tapi hanya pertarungan terhadap diri sendiri, suatu perjuangan terhadap diri sendiri. Jahidu. Jadi ini yang menjadi pegangan dalam Islam itu. Nah, kenapa kita bisa sampai 2 juta orang Muslim, ya, tidak melihat apakah dia raja ataukah dia kuli atau bagaimana, hanya menggunakan ihram dan lain sebagainya, tidak bisa membedakan siapa dan sebagainya. Tapi kenapa di dalam kemudian untuk kepentingan dunia kita tidak bisa melakukan itu, padahal sudah diwasiatkan, sudah diberikan, diamanahkan, diberikan perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwah, maka fa'aslihu baina akhawaykum. Kamu mesti bersatu, kamu mesti mendamaikan. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Jangan kata apa yang terjadi di Gaza. Yang terjadi di Sudan ini, apa yang terjadi sekarang ini kita melihat. Nah, ini barangkali banyak PR untuk umat Islam, ya. Jadi ini menjadikan haji sekali ini sebagai barangkali kita lihat kenapa kok bisa bersatu. Melakukan hal-hal yang ditentang. Bisa begitu jutaan, bisa mematuhi, bisa ada persatuan, bisa melakukan hal yang sama dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang sama dan lain sebagainya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, dan seterusnya. Kenapa kita tidak bisa dalam kehidupan sehari-hari juga membuat persatuan seperti ini? Ini pelajaran bagi kita, insya Allah. Mungkin ini bisa nanti menjadi pelajaran sehingga ke depan kita lebih banyak juga melakukan melalui dunia menuju akhirat. Karena sebagai akhirul kalam, pernah dikatakan seorang Rasulullah menemui seorang laki-laki yang saban hari berada di masjid, salat, baca Quran dan sebagainya. Lalu mengatakan, kamu ini siapa? Oh, saya ini orang alim, saya katanya tidak mikirkan dunia saya. Jadi kamu makan minumnya dari mana? Kata Rasulullah, wah, itu ada adik saya, dia tuh nggak begitu, ya dia salat, dia puasa, tapi oh enggak, kata Rasulullah, itu adik kamu itu lebih Islami, karena dia ada dunianya dan ada akhirat juga. Jadi dunia untuk akhirat itu penting. Ya, berimbang ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini. Clue terakhir, kalimat penutup biasanya berupa pantun atau apa buat pendengar. Selalu nih ada yang minta pantun katanya. Silakan Bang Nuim. Tadi sudah saya kasih pantun. Sudah kasih, ada 2 pantunnya. Perahu layar muatan syarat, kalau Tuhan ingin selamat, pakailah dunia untuk akhirat. Jadi ini yang penting. Pakailah dunia untuk akhirat. Jadi dunia ini bukan sia-sia. Dan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang dahulu kita waktu membaca misalnya surat Al-Mulk, ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah yang menciptakan kematian dan
kehidupan. Lalu bagaimana ini? Kita selalu ditanya dulu, telur dulu atau ayam dulu nih, yang mana? Tapi di sini Al-Quran mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Rupanya benar. Sebelum adanya kehidupan di dunia ini, Allah sudah menciptakan dulu yang mati, dunia yang cakrawala, yaitu universe ini semuanya itu yang mati, baru diciptakan yang hidup. Jadi kata Al-Quran Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ini bukan sekali, beberapa kali dikatakan dalam Al-Quran, tapi antaranya dalam surat Al-Muluk itu, bahwa Allah SWT menciptakan kematian dan kehidupan. Orang pusing, kenapa dia? Belakangan diketahui, oh iya, dulu dunia ini mati. Dia asap-asap aja, nggak ada nyawa. Lalu diciptakan. Nah, itulah dia. Itulah kebenaran Al-Quran. Karena seperti yang dikatakan oleh ada seorang yang baru menulis buku di Inggris, dia bernamanya, kalau tidak salah saya, Ayub Zakaria. Bukunya itu The Forbidden Prophecies, nubuat terlarang. Dalam nubuat itu dia mengatakan banyak nubuat yang telah dibuat oleh manusia. Banyak ramalan-ramalan seperti yang sangat terkenal dari Perancis dan sebagainya. Semua tidak terbukti. Nubuat oleh kaum Maya dari Amerika Selatan tidak terbukti. Tapi ada katanya, kata ini menurut Ayub Zakaria, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum itu dikatakan telah dikalahkan Byzantium, Romawi. Tapi dalam sekian tahun mereka akan kembali. Ternyata itu menjadi kenyataan. Masya Allah. Ya, luar biasa literasi Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pegangan hidup buat kita. Gampang ngomongin, kadang ngejalaninnya ini Bang Lui. Wah, terima kasih. Kita manusia. Syukran, terima kasih Bang Nuim atas segala pencerahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.